Pemirsa, PSSI resmi mengumumkan pertandingan Indonesia versus juara dunia Argentina dalam FIFA Matchday. Lionel Messi dan kawan-kawan akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni 2023. Laga bertajuk FIFA Matchday akan digelar di tanah air. Tak tanggung-tanggung, tim sepak bola yang akan dipertemukan adalah Indonesia versus juara dunia Argentina. Tim besar dan terkuat di dunia itu juga dikabarkan akan menurunkan skuad inti saat merumput di Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Lionel Messi yang dijuluki sebagai GOAT akan menunjukkan kepiawaiannya menggocek bola di lapangan hijau. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai FIFA Matchday ini sebagai pengalaman berharga dan kehormatan untuk punggawa merah putih. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bola nomor satu, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya, baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek. Coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Masa cuma segini? Lebih banyak biasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh, banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya. Ya, ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu. Lalu kalau kita bicara kembali tadi, ya kembali. Tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya, tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Pertandingan besar ini diharapkan bisa memperbaiki ranking timnas sepak bola Indonesia di kancah dunia. Garuda kontra tim Tenggo dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2023. Mampukah Asnawi dan kawan-kawan menghalau peraih 7 Ballon d'Or Lionel Messi di Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Dan berikut tanggapan masyarakat akan euforia FIFA Matchday antara Indonesia versus Argentina yang akan digelar pada bulan Juni 2023. Pengalaman yang sangat berharga buat timnas Indonesia ya, bisa diberi kesempatan buat bertanding dengan tim yang baru juara dunia kemarin. Jadi sangat-sangat bangga dengan progres timnas Indonesia saat ini. Pasti udah denger dong nanti tanggal 14 Juni di GBK Indonesia bakal versus Argentina, di mana menurut aku sendiri ini merupakan suatu excitement baru bagi persepak bolaan Indonesia, apalagi kemarin sempat hype-hype-nya pasca menang SEA Games, jadi ini pasti jadi suatu sajian menarik lah bagi kita penggemar sepak bola. Menurut saya ya Kak, karena saya fans Messi Kak, saya berharap si Argentina ya Kak. Bukan karena tidak nasionalis kan, tapi realita gitu kan Kak. Tapi kalau ada keajaiban gitu bisa menang tipis 1-0 untuk Indonesia, saya sangat bangga sih terhadap Indonesia Kak. Karena Mas fans Messi, apa sih yang paling ditunggu-tunggu kira-kira dari Messi di pertandingan ini? Kalau misalnya saya berkesempatan untuk menonton langsung, saya mungkin bisa minta foto selfie dengan Mas Messi-nya Kak. Lantas pemirsa, seperti apa kekuatan timnas Argentina yang akan melawan timnas Indonesia pada Juni 2023 mendatang? Untuk membahasnya langsung saja kita saat ini sudah bergabung dengan pengamat sepak bola, ada Bung Tommy Welly. Selamat sore Bung Tommy Welly. Bung Toel. Selamat sore Tisa. Ya Bung Toel, kalau kita melihat kekuatan antara Indonesia dengan Argentina, bagaimana Bung Toel menakarnya? Ya, perbedaan yang ekstrim lah. Argentina ranking 1 juara Piala Dunia. Ya kita kan baru kembali bisa juara di level Asia Tenggara. Di subnya Asia gitu loh. Jadi jangan dibandingkan. Jangan dibandingkan. Nah, lantas kalau dibilang jangan dibandingkan, akan seperti apa kira-kira nanti pertandingan ini bagi Indonesia dampaknya? Ya, kalau dari sisi insan sepak bola tentu positif lah, menyegarkan karena yang datang tim juara dunia Lionel Messi pula. Jadi kita berharap yang hadir memang tim juara dunia atau skuad Piala Dunia kemarin yang juara dunia di Qatar 2022. Semoga yang hadir full squad gitu kan.
Eh, Kalau dari sisi apa yang bisa diharapkan dari sisi sepak bola Indonesia, maka saya lihat bahwa ini mungkin keseruannya, kehebohannya, gebiarnya mungkin yang akan menjadi sangat besar gitu loh. Show-nya yang besar gitu. Tapi kalau dari sisi sepak bola, dari sisi kepentingan timnas, dari strategi pembangunan peningkatan timnas, ya pasti ada pengalaman sekecil apapun gitu loh. Cuman menurut saya kalau dari sisi aspek sepak bola, strategi peningkatan kualitas timnas, ya tidak akan terlalu banyak manfaat secara teknikalnya, secara sepak bolanya. Karena kita tahu memang mengasah itu besi harus diasah oleh besi, tetapi juga harus pada level yang kurang lebih nggak jauh-jauh amat gitu. Tapi kan ini sangat jauh jaraknya. Jadi saya pun melihat bahwa ini sebagai entertainnya lah, entertainnya sepak bola, lebih kepada aspek gebiarnya, fiestanya, gitu, rame-ramenya, hebohnya gitu. Daripada kalau kita bicara lebih mendalam tentang aspek sepak bolanya. Oke. Nah, kalau misalkan kita tidak akan mendapatkan aspek dari segi sepak bolanya, tapi bukankah dengan pertandingan ini justru kita mungkin bisa belajar, bisa tahu, mungkin bisa mencuri ilmu bagaimana cara mereka bermain, bertanding di lapangan dari seorang katakanlah pemenang Piala Dunia, Bung Toel? Ya betul, makanya pasti ada manfaat pengalaman seperti itu, langsung berhadapan langsung pasti ada. Tetapi secara overall peningkatan kualitas timnas, ini memang pertandingan yang jomplang gitu loh. Anda kan nggak bisa mengukur atau meningkatkan atau mengasah kualitas kalau lawan Anda dalam level yang sangat jauh. Itu. Besi memang harus mengasah dengan besi, tetapi besi itu kan mungkin ada kadarnya, ada karatnya. Karat sepak bola kita dengan karat sepak bola Argentina berbeda. Maka saya melihat bahwa ini lebih besar aspek show-nya, keseruannya, fiestanya gitu, rame-ramenya. Karena yang datang adalah tim juara dunia. Tetapi kalau kita bicara tentang aspek pengembangan timnas, maka sebetulnya strateginya harus disusun. Contoh, tujuannya kita ingin masuk dalam ranking 10 besar dunia. Bagaimana dalam FIFA Matchday yang ada 8 kali sampai akhir tahun, 2 kali di Juni, 2 kali di September, 2 kali di Oktober, 2 kali di November, kita bisa dapat lawan yang secara strategi akan meningkatkan kualitas sepak bola timnas kita dan juga meningkatkan ranking kita di dunia. Kan kalau tujuan timnasnya kan itu. Tetapi saya lihat kalau Argentina ini lebih kepada ya itu tadilah suguhan gebiar, keseruan, fiesta gitu. Bung Tommy, bisa nggak kira-kira nih kalau misalkan Bung Tommy tadi mengatakan bukan bermaksud ingin mengecilkan timnas, tapi karatnya tadi Bung Tommy sendiri bilang bahwa karatnya kita kadarnya beda. Tapi dengan kadar yang kita punya bisa nggak sih kita menggol ke gawang Argentina? Kalau bikin gol ya bisa mungkin saja ya. Tapi kalau menang, kalau kita bicara logika objektif, ya akan sangat sulit lah. Kenapa? Karena satu, misalnya kalau kita bicara soal ranking aja, Argentina ranking 1 dunia, Indonesia 149 gitu kan. Soal kualitas apalagi, mereka kan rata-rata main di Eropa, main di Liga Champion. Punggawa-punggawa utamanya kan main di Liga Champion. Lalu mereka juga main di klub-klub papan atas Eropa. Kan nggak ada pemain kita yang main di level itu. Nggak ada kan satupun pemain kita yang di level itu. Jadi memang kalau ingin mendongkrak, menurut saya sih nggak juga. Karena kalau mau mendongkrak kualitas, misalnya kita lawan yang ranking 80 sampai 100. Itu lebih realistis lah. Contoh di tanggal 14-nya kan lawan Palestina dulu tuh. Nah, itu realistis secara strategik, secara peningkatan kualitas timnas dan juga harapan untuk meningkatkan ranking. Lawan Palestina tanggal 14 Juni sebelum lawan Argentina yang rankingnya adalah 94 Palestina. Nah kalau bicara juga tentang Argentina, kalaupun menang kan dia itu akan dapat poinnya dikit, 4,55 lah. Poinnya akan sangat sedikit gitu loh. Kalau
0,45 kurang lebih lah poinnya kan. Jadi akan sangat sedikit buat Argentina secara perolehan poin FIFA ranking sepak bolanya. Jadi buat saya Argentina pun lebih kepada faktor ekonomi lah, faktor bisnis, kesempatan untuk meraup keuntungan dari match fee gitu kan. Karena kalau kalah beresikonya terlalu besar buat mereka, 9,55 poin gitu kan. Jadi kerugian besar. Sementara kalau menang pun kan dapatnya juga dikit banget gitu, dapat poinnya. Sementara buat Indonesia kalah pun kan dikit kerugian poinnya. 0,45 gitu loh. Sementara kalau menang Indonesia baru meraup keuntungan besar secara poin gitu loh. Jadi buat saya kan bisa kelihatan dari esensi dari hakikat itu pun gitu loh. Kenapa Argentina mau ke sini? Karena selepas juara dunia memang Argentina belum mencari lawan yang kuat saya lihat ya. Lawan Panama menang 2-0, lawan Curaçao menang 7-0. Lalu tanggal 14-nya sebelum lawan kita mereka akan lawan Australia di jadwal sih di Beijing, di Cina mereka akan main. Baru 19-nya ke Indonesia. Jadi saya lihat mereka juga belum mencari lawan yang setara dengan mereka lah. Australia ada di level Piala Dunia tapi ada di bawah mereka. Jadi saya lihat ini kesempatan Argentina untuk meraup keuntungan dari posisi mereka sebagai juara Piala Dunia. Nah, Bung Toel, Argentina pasti tidak mau kalah dan juga pasti akan tetap berlatih secara maksimal. Karena kalau kalah, ya katakanlah Dewi Fortuna mungkin berpihak kepada Indonesia, begitu. Mereka pasti tidak mau kalah, tidak mau dengan hal tersebut. Nah, dengan kondisi demikian, lantas bagaimana Bung Toel sekarang melihat kondisi psikologis dari pemain kita melawan juara dunia, Bung Toel? Apakah mungkin di situ ada rasa kayak jiper atau gimana gitu kalau melihat kondisi yang ada? Bung Toel tadi mengatakan juga karatnya beda. Ya kalau jiper ya ada dikit kali ya, tapi menurut saya sih posisinya nanti pemain kita mendapatkan sebuah kehormatan bisa satu lapangan dengan juara dunia. Kalau saya ngelihat posisinya itu, kan bahkan pemain Australia yang levelnya udah Piala Dunia kemarin di Qatar 2022 aja selesai pertandingan banyak yang nunggu di lorong ganti pemain tuh, di lorong ruang ganti tuh minta foto kan, minta foto bareng dengan Messi dan kawan-kawan, minta selfie foto gitu loh. Selevel Australia yang sudah main di Piala Dunia, ya apalagi kita. Jadi saya lihat nanti pemain kita akan lebih merasa bangga satu lapangan dengan tim juara dunia, merasa gimana ya, akan mencoba meladeni gitu loh. Jadi kalaupun ada rasa lebih kepada respect dan sungkan lah. Yang dihadapi adalah pemain kaliber juara dunia itu aja sih. Lebih kepada suatu kebanggaan begitu ya Bung Toel ya? Kalau kalah sih nggak mungkin ya, kalau logika sepak bola objektif, Argentina kalah nggak mungkin lah karena dia akan sangat rugi besar kehilangan poinnya gitu loh. Kalau menurut Bung Toel nggak mungkin kalah Argentina begitu, tapi kalau bicara soal skor kira-kira berapa Bung Toel? Kalau Curaçao, ya tergantung dia main normal apa enggak. Skuad utama apa enggak, itu satu dulu kan. Skuad yang kemarin Piala Dunia apa bukan, kan itu pertanyaannya. Kedua dia main serius apa enggak gitu loh. Menurut saya sih kalau 4 gol sih dia bisa lah. Kalau normal ya, dalam tataran normal dia main bola, bisa 4 gol ke gawang kita ya mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bung Tommy Welly atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Selamat petang Bung Tommy Welly. Ya. Pemirsa, apakah Lionel Messi akan datang dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang? Selain itu, berapa pula harga tiket pertandingan sepak bola antara Timnas Argentina dengan Indonesia ini? Kita langsung menuju ke rekan kami, ada reporter TV One di sana, Adi Anwari, tepatnya di kantor PSSI. Silakan Adi Anwari. Baik Tisa dan juga pemirsa TV One, selamat petang. Dan memang masyarakat Indonesia ini tengah menanti-nantikan pertandingan FIFA Matchday di mana Timnas Indonesia ini akan melawan Timnas Argentina yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang. Dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini sudah mengkonfirmasi adanya nanti pertandingan tersebut yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Indonesia. Dan Erick Thohir juga sempat menyebutkan salah satu alasan mengapa dilaksanakannya FIFA Matchday ini salah satunya adalah khusus untuk
melatih mental, fisik, dan juga skill para pemain dari timnas Indonesia yang kemarin baru saja mendapatkan prestasinya sebagai pembawa medali emas untuk negara Indonesia. Dan selain itu juga timnas Argentina ini dianggap Erick Thohir sebagai salah satu timnas yang dapat memberikan persiapan mental begitu untuk Indonesia, karena memang timnas Indonesia ini memiliki agenda yang cukup padat dan besar di tahun ini, tahun 2023. Dan selain itu memang informasi terkait apakah La Pulga atau Lionel Messi ini akan datang dan ikut bermain begitu di FIFA Matchday, ini hingga saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut dari pihak PSSI. Dan juga selain itu mengenai harga tiket, ini pastinya masyarakat banyak yang bertanya-tanya kapan akan dijual tiket FIFA Matchday dan berapa sih tiket yang dibanderol untuk kelas-kelas seperti VIP ataupun kelas-kelas reguler. Dan hingga saat ini memang Erick Thohir masih memberikan pernyataan bahwa saat ini pihaknya masih mempersiapkan sejumlah persiapan seperti venue dan sejumlah kesiapan lainnya. Dan nanti apabila memang sudah fix dan sudah semuanya terlengkapi, barulah PSSI kemudian akan mengumumkan dengan resmi berapa sih tiket atau tiket kursi yang nanti akan bisa dibeli masyarakat Indonesia untuk menonton FIFA Matchday ini. Dan juga pemirsa, mengenai informasi pemain-pemain Indonesia siapa saja yang akan ikut bertanding di FIFA Matchday, memang hingga saat ini lagi-lagi belum ada informasi apapun dari PSSI, dari pihak PSSI. Namun menurut pelatih begitu Shin Tae-yong ini yang sebagai pelatih timnas senior, dia telah memberikan pernyataan bahwa sedang memanggil beberapa pemain yang berlokasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan pemirsa, ini diharapkan untuk bersabar dan tetap menunggu pengumuman resmi dari PSSI mengenai ini siapa saja sih daftar-daftar pemain timnas yang ikut bertanding. Dan memang Indonesia sebenarnya tidak hanya melawan Argentina di dalam acara FIFA Matchday, namun sebelumnya Indonesia juga akan melawan timnas Palestina tepatnya di tanggal 14 Juni. Namun untuk lokasinya ini berada di Gelora Bung Tomo di Surabaya, Jawa Timur. Dan begitu juga dengan timnas Argentina yang memang mengunjungi Indonesia ini dalam serangkaian tur di Asia, dan sebelumnya mereka akan melawan timnas Australia di tepatnya di kota Beijing di Tiongkok. Untuk sementara begitu dari PSSI, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andi Anwar atas laporan Anda langsung dari kantor PSSI Jakarta.